Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Dwi Febriana. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Negeri Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Program Studi Pendidikan Fisika Angkatan 2018 kelas Indralaya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah dasar-dasar dan proses pembelajaran fisika. Pada video kali ini saya akan membahas tentang etika sains. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja. Pada video kali ini saya akan membahas 3 materi. Yang pertama, pengertian etika sains. Yang kedua, prinsip-prinsip etika sains. Dan yang terakhir, pelanggaran etis dalam riset. Oke, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian etika sains. Sebelum kita membahas tentang pengertian etika sains, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih etika itu sendiri. Etika berasal dari perkataan Yunani, yaitu ethos yang berarti watak atau moral yang menunjukkan cara berbuat yang menjadi adat karena persetujuan atau praktek dari sekelompok manusia. Secara umum, etika adalah cabang filsafat yang mengkaji prinsip-prinsip moral yang mengatur tentang perilaku seseorang, sehingga dapat disebut juga dengan filsafat moral. Etika dan moral mempunyai arti yang sama, akan tetapi dalam pemakaiannya ada sedikit perbedaan, di mana moral dipergunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika lebih sering dipergunakan untuk pengkajian sistem nilai. Berdasarkan dari penjelasan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa etika sains merupakan salah satu bidang etika yang berbicara tentang masalah-masalah etis dalam penelitian dan aplikasi terhadap pengetahuan sains. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang prinsip etika sains. Untuk mewujudkan etika sains dalam aktivitas sains, dirumuskan 4 macam prinsip dalam etika sains. Yang pertama, universal, yang kedua komunal, yang ketiga tanpa kepentingan, dan yang keempat skeptis. Prinsip pertama yaitu universal, di mana prinsip ini memuat sains yang bebas. Maksudnya bebas di sini terbebas dari ras, warna kulit, kewarganegaraan, dan agama. Yang kedua yaitu komunal, di mana prinsip ini menuntut pengetahuan ilmiah harus menjadi pengetahuan publik, yang mana hasil riset harus diduplikasi, lalu harus ada kebebasan bertukar informasi ilmiah antar ilmuwan dimanapun. Kemudian, ilmuwan juga harus bertanggung jawab kepada masyarakat akan akredibilitas karya yang telah diduplikasinya. Prinsip yang ketiga yaitu tanpa kepentingan, di mana prinsip ini menuntut hasil riset ilmiah tidak dimanipulasi untuk kepentingan profit, ideologi, dan politik. Dengan kata lain, ilmuwan harus jujur dan objektif dalam melakukan suatu penelitian. Prinsip yang terakhir yaitu skeptis, di mana prinsip ini menuntut bahwa pernyataan-pernyataan harus tidak diterima berdasarkan otoritas. Akan tetapi, ilmuwan harus bebas mempertanyakan pernyataan-pernyataan tersebut, serta kebenaran dari pernyataan-pernyataan tersebut harus didukung oleh fakta berdasarkan observasi. Materi yang terakhir yaitu pelanggaran etis dalam riset. Berdasarkan dari penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, didapat bahwa etika sains mengarahkan agar setiap insan memiliki integritas moral yang baik, seperti jujur, menghargai karya dan pikiran orang lain, serta menghindarkan diri dari tindakan plagiarisme. Pelanggaran etis dalam riset dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, fabrication, yang kedua, falsification, dan yang terakhir, plagiarisme. Kategori pertama yaitu fabrication, yang berupa menciptakan data buatan atau fiksi tanpa pengumpulan data, baik itu melalui survei atau eksperimen.
namun menyatakan data tersebut sebagai data riset serta melaporkannya. Kategori yang kedua yaitu falsification, di mana memanipulasi bahan, peralatan, proses, atau mengubah dan menghilangkan data atau hasil penelitian yang menyebabkan riset menjadi tidak akurat. Kategori yang terakhir yaitu plagiarisme, di mana mengambil suatu ide, proses, hasil, atau kata-kata orang lain tanpa menyatakan sumbernya sehingga nampak sebagai gagasannya sendiri. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf. Pada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.